Libur lebaran sudah selesai ya. Cuti bersama lebaran sudah habis. Dan pastinya sudah ada yang balik dari kampung halaman. Saatnya back to work. Hehehe, maksudnya kembali bekerja. Habis libur panjang, mikir mau kembali kerja susah ya untuk memulihkan mood alias males banget. Nah, ada 5 tips rambu buat kamu untuk kembali produktif bekerja setelah libur lebaran. Apa saja itu? Langsung aja kita lihat yang kelima. Atur pola istirahat. Setelah menempuh perjalanan jauh balik dari kampung halaman ke rumah tercinta, pastinya melelahkan. Apalagi bawa kendaraan sendiri. Sampai di rumah, kita harus mengatur pola istirahat kita, sahabat. Tujuannya supaya otak kita kembali fresh alias segar. Tapi tidurnya jangan kebablasan juga. Minimal 7 jam tidur kita berkualitas. Selain otak kita segar, baik pula untuk peredaran darah tubuh kita, sahabat. Dan ingat juga, kalau sudah mau kerja, jangan begadang. Berikutnya yang keempat. Atur pola makan. Nah, yang waktu lebaran udah makan santen-santenan, rendang-rendangan, daging-daging lemak, waktunya atur pola makan kita. Saatnya kita atur menu makanan kita dengan makanan berprotein dan serat sehat seperti ikan, telur, dan sayur-sayur bening. Kita tinggalin tuh makanan berlemak dan karbohidrat, karena itu akan bikin tambah muales. Sayangi tubuh kamu dengan menghindari hipertensi, kolesterol. Berikutnya yang ketiga. Berbenah rumah. Sepele tapi penuh tantangan ya untuk memulai beberes-beres rumah. Tapi ternyata membersihkan rumah ini salah satu cara untuk menggerakkan tubuh kita supaya kita nggak terjebak sama yang namanya mager alias malas gerak. Dengan kita beraktivitas di rumah, secara tidak langsung kita sudah melatih otot-otot tubuh kita nggak kaku dan nggak membuat kita rebahan terlalu lama. Next, yang kedua. Lari santai atau jogging. Jogging memang jadi tren hidup sehat masa kini, apalagi untuk kamu yang super sibuk. Selain mengeluarkan toksin di tubuh kita melalui keringat, jogging juga mengencangkan otot-otot tubuh kita, terutama lutut kita. Dan percaya nggak percaya, jogging bisa mengubah suasana hati kita loh, sahabat. Dari penat jadi segar dan murah senyum, serta mengencangkan kulit, sehingga bikin kita awet muda dan bikin kita tambah pede. Hehehe. Dan yang pertama, rencana kerja. Nah, setelah pola tidur dan pola makan sudah teratur, olahraga mengubah suasana hati juga sudah, waktunya konsentrasi. Libur panjang pasti membayangkan pekerjaan yang menumpuk sudah menanti. Untuk itu, kita perlu mengatur rencana kerja, artinya kita menyusun skala prioritas kerja kita. Dengan begitu, meski pekerjaan menumpuk, kita sudah tahu mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke pekerjaan berikutnya. Dan kita mengerjakannya dengan tenang dan gak pakai panik. Itulah 5 tips terampuh yang bisa mengembalikan produktivitas kerja kita selepas libur panjang lebaran. Dan pastinya, saat bekerja kita tetap bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Selamat mencoba! Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia malam kali ini bersama saya Matopan. Dan juga saya Retno Ayu. Gimana hari ini sudah lebih banyak yang beraktivitas? Iya. Mulai lagi dari arus balik. Tadi Jakarta sudah mulai macet ya, kembali ya. Apalagi besok nih ya. Aduh iya besok, kan hari ini masih banyak yang WFA. Besok pasti sudah kerja semua. Ditambah ada yang sekolah juga sudah mulai masuk ya kan. Jadi siap-siap. Semangatnya harus ditambah lagi.
Jadi jangan kesal-kesal. Kayak saya juga nih soalnya agak kesel nih. Jadi Kenapa? Kan tadi udah dikasih tipsnya gimana biar semangat lagi untuk produktif masuk. lagi ya. Tapi ini karena ini ada, kan saya suka banget makan es krim nih ya. Terus tiba-tiba ada informasi kalau ada yang ngejual es krim tapi mengandung alkohol. Oh, yang di Surabaya yang katanya alkoholnya sampai 40% ya? Bener. Itu kan bahaya banget tuh. Apalagi kalau misalkan anak saya ikut makan es krim yang saya beli terus tiba, aduh amit-amit terus mengandung alkohol itu kan, aduh, no. Ya, tapi bahaya sih. Dan ini memang meresahkan kita juga ya. Coba kita lihat informasinya seperti apa. Waduh, sahabat, ada yang jual es krim beralkohol nih. Lokasinya di salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya, Jawa Timur. Sampai ada 16 varian berbeda loh. Dan semuanya berbasis minuman keras. Mulai dari wine, whisky, vodka, rum, dan sejenisnya. Ngeri nggak sih kalau sampai anak kecil yang nyicip? Secara es krim kan cemilan favorit mereka banget. Untungnya bisnis viral mereka ini kecium juga sama aparat. Langsung deh disidak sama Satpol PP. Ternyata si pemilik kedai cuma punya izin usaha, bukan izin penggunaan alkohol dalam es krimnya. Bagaimana bisa seorang pembeli itu, penjual itu memberikan batasan, ya kan? Terus bagaimana kemudian dibeli terus dikasih sama anak-anak kecil, apa yang terjadi? Kita kan mengantisipasi hal buruk yang terjadi karena itu aja. Selain beberapa sampel es krim beralkohol disita petugas, sang pemilik usaha juga dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Lagian sih, pakai jual ginian segala, kan bikin resah masyarakat jadinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kalau ngomongin bahaya, kayaknya informasi berikut ini lebih bahaya lagi nih teman-teman. Apa nih yang berbahaya? Kalau liburan ke luar negeri. Tahu saya nih. Ini bukan cuma berbahaya, tapi mungkin apa ya, bisa dibilang memacu adrenalinnya yang dicari ya. Karena liburannya ini, yang berlibur adalah Bupati Indramayu, Luki Hakim. Benar banget. Bukan hanya memacu adrenalin aja, karena ini kan liburannya tuh nggak izin. Udah gitu tahu ada larangan ke luar negeri yang dikeluarkan juga dari Kemendagri, nggak izin pula. Itu yang jadi masalah. Selain itu sebenarnya sanksinya nih yang ngeri sedap sebenarnya. Karena ada sanksi tegas, bisa dicopot dari jabatan selama 3 bulan. Oh gitu. Jalan-jalan bareng keluarga. Jalannya ke negeri Sakura. Niatnya sih liburan setelah hari raya. Tapi kok nggak bilang-bilang sama saya? Begitu kali ya yang ada di kepala Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, saat mengunggah foto liburan Bupati Indramayu, Luki Hakim ke Jepang. Bukan karena iri ya sahabat, tapi sebuah teguran. Soalnya seorang wakil kepala daerah harus mendapat izin kalau mereka mau melakukan perjalanan ke luar negeri, baik urusan pribadi maupun urusan dinas. Waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Begitu masuk hari pertama kerja, Luki Hakim pun langsung dipanggil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Pak Bupatinya sedang dimintai keterangan dulu oleh inspektorat. Nanti setelah itu baru Pak Bupatinya akan menghadap. Luki Hakim pun angkat bicara, liburan ke Jepang sudah direncanakan sejak Desember kemarin. Liburan ini untuk membahagiakan keluarga. Ia mengaku salah, apalagi sudah ada surat edaran bagi kepala daerah tak boleh ke luar negeri. Ada larangan, tentu ada hukuman. Berdasarkan undang-undang, hukumannya adalah sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta, Tim Liputan, RTV. Waduh, seru ya foto-foto di tempat wisata di Jepang ya. Padahal ya bisa dibilang ya, ketika Bapak
Bupati ini berlibur ke Jepang, masyarakatnya yang di Indramayu ini masih harus bukan masuk kerja ya, tapi harus mencari atau mengais rezeki ketika Lebaran. Benar, tetap juga ya memanfaatkan. Oh ini ya yang sambil ngais uang-uang receh di jalanan, di jalur mudik, khususnya tuh di Pantura di Indramayunya itu kan? Betul, dan ini kan sangat prihatin sampai akhirnya mereka harus ditertibkan karena mereka ini sudah sangat membahayakan pengguna jalan. Kan kalau pas lagi gini ada yang lewat kepleset. Benar sih, itu bahaya. Waduh, ada apa ini? Orang-orang pada kocar-kacir dikejar Pak Polisi. Sebagian dari mereka ada yang melemparkan sapu rantingnya ke semak-semak. Petugas pun mengambil sapu-sapu tersebut untuk disita agar tidak digunakan lagi. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ternyata mereka ini para pengais uang receh menggunakan sapu di jalur Pantura perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu. Meski udah ada imbauan, tapi mereka tetap aja membandel beraksi di pinggir jalan. Jadinya mau nggak mau deh, suka nggak suka, para penyapu uang receh ini harus ditertibin. Upaya penertiban ini dilakukan karena dinilai membahayakan pengguna jalan, apalagi di saat arus mudik dan balik beberapa pekan belakangan ini. Mengais koin yang ada di wilayah hukum Kecamatan Sugra agar segera tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena mengganggu keamanan pemudik, baik yang pemudik lokal maupun yang kembali ke Jakarta. Emang sih, nggak sedikit yang memanfaatkan keramaian di momen Lebaran untuk mendapatkan rezeki. Tapi kalau ujung-ujungnya malah bisa membahayakan pengguna jalan, mending cari kerjaan yang lain deh. Nah, mungkin yang melakukan penertiban punya solusinya tuh. Kerjaan apa yang cocok untuk para penyapu uang receh ini? Dari Indramayu, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Itu emang bahaya banget ya. Semoga ini nggak kejadian lagi, karena ini kan suka terjadi, kerap terjadi setiap Lebaran. Kan? Benar. Lagi musim arus mudik dan arus balik. Benar. Tapi kalau ngomongin arus balik, ini kan walaupun udah banyak yang nyampe Jakarta lagi, tapi udah ternyata padat Jakarta ya. Masih ada juga ternyata arus baliknya nih yang masih padat di beberapa titik. Betul. Ini seperti di Pantura, tepatnya di Simpang 4 Cirebon, Jawa Barat ini masih banyak kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Jakarta, no. Bukan cuma Cirebon, Bandung juga ternyata masih banyak loh di situ. Coba kita lihat nih, sebanyak apa. Sahabat, besok anak-anak sekolah udah mulai masuk nih. Artinya libur Lebaran udah selesai. Dampaknya kepadatan arus balik pun masih terjadi di sejumlah titik. Seperti di Jalan Terusan Paster, Kota Bandung pada Selasa malam. Sejumlah kendaraan pribadi yang akan kembali ke Jabodetabek ini mengular hingga jembatan Pasupati Bandung. Meski begitu, volume kendaraan wisatawan yang akan balik ke daerah asal pasca libur Lebaran hari ini sudah mulai menurun jika dibandingkan akhir pekan kemarin, yang menjadi puncak arus balik libur Lebaran. Begitu juga dengan kondisi lalu lintas di ruas arteri jalur Pantura Simpang 4 Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. Di Selasa malam, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Meski begitu, kepadatan sempat terjadi karena sejumlah titik putar arah telah dibuka oleh petugas, sehingga menimbulkan pertemuan antara kendaraan pemudik dan kendaraan warga lokal yang menimbulkan tersendatnya arus lalu lintas. Kepadatan arus balik diperkirakan akan terus terjadi di jalur Pantura hingga Rabu dini hari nanti, mengingat masa cuti Lebaran sudah berakhir. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Bayu Rohman, Abdul Rohman, RTV. Wah bener, masih padat dan masih ramai ya. Dan bicara tentang ramai, saya mau mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang lagi ramai. Apalagi yang rame? Itu loh, perang tarif impor. Itu gimana sih maksudnya? Bingung kan? Jadi Amerika kan sudah menetapkan sejumlah tarif impor untuk negara-negara yang ada transaksi internasional sama dia ya. Benar. Tapi meskipun kita menjadi salah satu yang terdampak, Indonesia, tapi Pak Prabowo ini sudah bilang, tenang, kita tidak perlu khawatir. Iya sih, tapi dalam menghadapi masa sulit kayak gini, memang pesannya Pak Presiden tuh semoga warga ataupun masyarakat Indonesia ini tetap bersatu. Oh, bersatu jangan terpecah belah ya. Betul. Coba kita dengar deh apa kutipan dari Pak Presiden. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara
Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita mungkin akan menghadapi masa yang sulit, tapi kita pernah mengalami masa yang lebih sulit lagi. COVID itu menakutkan. Kita keluar rumah aja takut, ya kan? Nggak berani ketemu orang, tapi kita mampu mengatasi karena kita bersatu. Jadi Indonesia Incorporated, pengusaha, buruh, pemerintah, akademisi, guru, dokter, kita sama. We are in it together. Kita satu keluarga besar, kita akan atasi bersama.